Beberapa waktu terakhir kita sering gitu ya menerima informasi terjadinya gempa baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Jepang kemarin begitu ya Betul. dia ya. Nah, apakah pergerakan ini berhubungan begitu? Nah, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Halo, selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi, Mbak. Ya, Selamat terima pagi. kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Pak Daryono, apa yang sebenarnya menyebabkan gempa di Sumedang? Karena yang paling dekat dengan kita kan peristiwanya ada di Di Sumedang, Sumedang begitu. tapi juga ada juga di Jepang ya, Sar ya. Begitu. Tapi pertama kali adalah soal gempa yang terjadi di Sumedang. Apakah aktivitas sesarnya ini kemarin kan sudah sempat dikasih tahu ke masyarakat bahwa aktivitas sesarnya ini belum diketahui. Bagaimana dengan hari ini? Apakah sudah diidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari gempa yang terjadi di Sumedang? Ya, Kak, jadi yang pasti gempa di Sumedang ini dipicu oleh aktivitas gempa dangkal. Kita menyebutnya sebagai shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal. Artinya ada patahan di kerak bumi paling atas yang dangkal itu, dan itu bergerak yang tiba-tiba sehingga memicu gempa. Nah, karena guncangan yang tiba-tiba itu, rilis energi itu tersebar ke permukaan, karena dangkal, maka energi itu sampai di permukaan itu masih sangat kuat. Hanya 5 km, Mbak. Jadi energi itu terlepas ke atas seperti masih utuh ya. Nah, kebetulan di atasnya itu rumahnya, itu kebanyakan itu bukan bangunan tahan gempa, Oke. bukan bangunan yang standar aman gempa. Jadi ya mudah sekali mengalami kerusakan. Kalau kita lihat kerusakannya kan kelihatan sekali rumah-rumah itu tidak standar aman gempa. Belum lagi tanah di daerah situ itu tanah lunak, Mbak. Oke. Tanah lunak itu akan mengalami resonansi yang bisa memperbesar guncangan gempa. Dan lengkap akhirnya dangkal, tanah lunak bisa beresonansi memperbesar guncangan gempa, dan rumahnya tidak standar aman gempa. Lengkap sudah, terjadilah kerusakan, Kak. Nah, hasil penelitian BMKG saat ini masih terus kita menggali data, Kak. Kita survei seismik, survei geologi, survei penginderaan jauh, melihat kelurusan dari permukaan dari lidar drone itu apakah ada kelurusan peta sesar, itu bisa dikenali dari situ. Sehingga hari ini kita masih proses itu, Mbak. Jadi kita belum bisa menjawab sesar apa yang membangkitkan ini. Karena apa? Karena dari sesar-sesar yang sudah terpetakan itu pusat-pusat gempanya itu tidak berada di jalur sesar yang sudah dipetakan oleh para ahli saat ini. Sehingga ini menjadi tanda tanya besar yang kita harus ungkap. Oke, berarti masih menjadi tanda tanya besar gitu, masih menjadi Ya, misteri begitu ya. masih diidentifikasi berdasarkan data lapangan. Oke, Pak Daryono, tapi kan kita juga mendapat informasi bahwa kemarin itu ya di Bogor juga Betul. gempa begitu ya Pagi-pagi dia ya, ya Sar ya? pagi-pagi kemarin. Nah, Ya. kalau misalnya dari BMKG sendiri ini apakah gempa yang terjadi di Sumedang dan juga yang kemarin terjadi di Bogor ini ada hubungannya nggak tuh, Pak Daryono? Jadi, Mbak, di Jawa Barat itu memang kawasan seismik aktif dan kompleks. Seismik aktif dan kompleks. Jadi di Jawa Barat itu tidak hanya dipengaruhi oleh tumbukan lempeng di selatannya, di Samudra Hindia, megatrust. Tidak hanya itu saja, tetapi di daratan itu, Mbak, banyak sekali sesar atau patahan aktif ya. Ada sesar Cimandiri, sesar Lembang, sesar Citarik, ada sesar Garut Selatan, ada sesar Baribis, kemudian ada sesar Tomo, ada sesar Cileunyi Tanjung Sari, Cicalengka, banyak sekali, Mbak. Sehingga Cipamingkis. Nah, masing-masing sumber itu bisa mengakumulasi energi gempa sendiri, ya. Belum lagi di zona Gunung Salak itu ada namanya zona swarm earthquake ya, gempa swarm. Itu punya sumber sendiri dan punya pembangkitnya sendiri. Sehingga saking banyaknya itu, Mbak, itu kalau kita melihat peta gempa itu di Jawa Barat itu penuh dengan titik-titik pusat gempa, Mbak. Oke. Sehingga ketika terjadi gempa yang hampir bersamaan waktunya, berdekatan lokasinya, itu bukan berarti saling picu, karena memang masing-masing sumber gempa itu sudah memiliki masa
matang sendiri-sendiri untuk rilis energi sendiri-sendiri. Jadi seperti itu Kak. Jadi memang bukan berarti saling picu ya, karena memang daerahnya itu sumbernya banyak Mbak. Tidak hanya di Jakarta, di provinsi lain juga begitu. Jadi tidak ada itu saling picu itu. Kecuali seperti yang terjadi di Sumedang saat ini kan rangkaian gempa, nah ini masih berhubungan kalau di satu lokasi ya Mbak ya. Tapi kalau beda tempat itu sudah berbeda kan sumbernya dan beda pembangkitnya. Baik, beda sumbernya, tidak berkaitan kecuali masih dalam satu wilayah ya. Gitu. Pak Daryono, kalau tadi Bapak menyebutkan ada banyak sekali daerah dengan titik rawan gempa, khusus di Jawa Barat. Tapi adakah himbauan atau pengetahuan umum bagi masyarakat kalau sudah mendengar informasi bahwa ada banyak sekali titik gempa? Iya. Jadi BMKG itu selama ini juga bekerjasama dengan BPBD, provinsi, kabupaten, kota untuk mengadakan sosialisasi Mbak. Jadi mitigasi gempa itu sebenarnya intinya itu adalah memperkuat bangunan Mbak. Jadi orang menjadi korban gempa, kejatuhan, sampai luka, bahkan yang meninggal itu karena bangunannya itu rubuh Mbak. Tetapi kalau kita bisa melakukan penguatan rumah yang strukturnya kuat, ada besi tulangannya, kemudian ada ikatan yang bagus antara balok dan ikatan balok dan kolom, kemudian juga semennya tidak diirit-irit, itu akan tetap bangunan yang kuat kalau seperti bertulang besi itu. Tapi masalahnya kan banyak masyarakat yang mungkin karena berbagai faktor ya tidak bisa membuat bangunan yang memiliki besi tulangan kuat dengan campuran bangunan yang bagus. Nah, ini yang menjadikan akhirnya membangun bangunan tembok asal-asalan Mbak, sehingga mudah digoyang gempa. Nah, sebaiknya kalau belum mampu membuat bangunan yang kokoh strukturnya, karena di daerah gempa seperti Jawa Barat ya harus bangunan tahan gempa yang strukturnya kuat. Kalau belum bisa, lebih baik bangunan dari kayu dan bambu yang berbahan ringan didesain menarik gitu Mbak. Itu lebih bisa, karena apa? Kalau bangunan ringan itu dia akan fleksibel, bisa ikut bergerak, tapi tidak rubuh, tidak runtuh, tidak pecah, dan tidak roboh. Sehingga pilihannya adalah bangunan kuat strukturnya atau bangunan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik. Yang nggak boleh adalah bangunan asal bangun rumah tembok sederhana, tidak ada tulangannya, kemudian penuh dengan pasir dan kapur, itu akan roboh kalau itu Mbak. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di Subang Mbak, itu memang foto-foto kerusakan, gambar kerusakan yang tadi Mbak saksikan, tayangkan tadi juga bangunan-bangunan yang sebenarnya tidak aman dari aspek kegempaan ya, di bawah standar itu. Jadi kalau kita memilih bangunan yang aman dan kokoh, sebenarnya nggak perlu takut gempa. Oke, Pak Daryono, mungkin sedikit nih kita melihat begitu ya gempa yang terjadi di Jepang begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sosial media atau di media-media mainstream itu kan orang-orang yang datang ke Jepang, warga maupun dia turis begitu ya, ketika ada gempa dia mendapat notifikasi di gadgetnya masing-masing begitu ya. Kalau misalnya BMKG itu sudah sampai sebegitu belum Pak? Untuk notifikasi ini begitu. Baik Mbak, baik ini BMKG saat ini sudah mengarah ke situ dan ini on progress dalam proyek Earthquake Early Warning System Indonesia, INA-EEWS ya, Indonesia Earthquake Early Warning System. Ini sudah kita bangun Mbak, sehingga mungkin nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat aplikasinya kalau memang kita sudah melalui masa uji yang cukup untuk menyatakan bahwa alat ini proven dan siap untuk disampaikan untuk masyarakat. Masih dalam progres, Mbak. Baik, karena kita menunggu sekali Sarah ya, karena kejadian-kejadian yang cukup mengerikan juga pernah dialami oleh sebagian saudara-saudara kita seperti di Aceh. Dan juga yang menjadi perhatian Pak Daryono adalah ketika ada gempa ini bisa memicu tsunami. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di pesisir pantai? Seperti apa early warning system yang diterapkan oleh pemerintah dan juga BMKG? Iya Mbak, jadi sejak tahun 2008 ya, itu BMKG itu sudah mengoperasikan Indonesia Tsunami Early Warning System ya, atau INATIWS-nya, INATIWS itu. Nah, dari tahun 2008 ini kita sudah berhasil memberikan warning lebih dari 20 kali dan hasilnya cukup bagus. Kita memiliki pemodelan yang bagus. Jadi
sebelum tsunami terjadi itu kita sudah bisa membuat modelnya, Mbak. Sehingga itu yang kita warning kepada masyarakat daerah pantai mana yang terancam, berapa menit lagi datangnya, tingginya berapa, status ancamannya seperti apa. Dan sampai hari ini sistem peringatan dini kita beroperasi dengan performa yang baik, Mbak. Jadi masyarakat siap untuk mendapatkan pelayanan warning tsunami kalau memang ada gempa berpotensi tsunami berpusat di tengah laut, Mbak. Baik, terima kasih ini untuk waktu dan juga informasinya. Tentu saja kita selalu menunggu ya sebagai masyarakat begitu deh ya untuk mengantisipasi tentunya kerusakan-kerusakan kalau misalnya memang ada bencana dari gempa. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yang hari ini sudah bergabung.